Oke, tar 19 orang. Tar nyampe totalnya 67 paling ya. Minimal sebelah minimal 67 berarti palingan 33 orang join, kita mulai deh. Ang bobo.
Ya, selamat malam teman-teman. Malam. Oke, karena udah quorum 35, ya langsung aja kita mulai rapatnya. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Asik, aduh, masuk formal, langsung aja ya udah. Rapat kali ini temanya adalah ngebahas mekanisme penerjunan sama format laporan pelaksanaan kegiatan. Jadi dia ada di antara teman-teman di sini yang udah ngelakuin penerjunan kemarin, jadi tinggal buat laporan pelaksanaan kegiatannya LPK-nya. Terus untuk mekanisme penerjunannya, tadi aku sama teman-teman yang lain udah ketemu Pak RW, terus bersosialisasi ngebahas gimana perizinan untuk penerjunan kita secara besar-besaran. Akhirnya di gimana ya, simpulannya gimana? Sorry. Simpulannya. Jadi dari Pak, aku lupa lagi. Jadi pada intinya kan kita masih punya waktu 2 minggu antara minggu ini sampai minggu depan. Pokoknya berdasarkan surat dari LPPM kita penerjunan terakhir itu tanggal 15 Desember. Jadinya kita punya target 2 minggu ini buat ngejar semua program yang udah kita susun. Habis itu otomatis kemungkinan besar karena kebanyakan warganya, kalau teman-teman di sini banyak yang programnya tentang sosialisasi, kebanyakan warganya itu pada ada di rumah ataupun nganggur itu pas di hari Sabtu atau Minggu di setiap RT-nya ya gitu. Jadinya kemungkinan besar ya nanti Sabtu atau Minggu bakal ada rame-rame gitu buat kita penerjunan bareng-bareng, semisal ada sosialisasi. Kemudian habis itu tadi ngomongin surat perizinan ngomongin perizinan sama ketua RW. Jadi kalau teman-teman nantinya ketika lakuin program terus melibatkan anggota masyarakatnya, entah terserah itu baik mau door to door atau mau dikumpulin bareng-bareng di salah satu rumah warga atau nantinya mau dipakai di balai RT gitu. Yang pertama harus ngomong dulu ke setiap RT-nya. Maksudnya apa sih tadi tuh? Ujung sono tuh bahasa Windowsnya apa? Pokoknya berkunjung ke Pak RT-nya buat minta izin, Pak, kami hari ini mau ngadakan sosialisasi untuk warga ini tentang program ini, jadinya supaya Pak RT-nya juga ngerti dan nantinya semisal Pak RT-nya ditanya sama warga, Pak RT-nya bisa jawab gitu. Terus sebelum itu pas ketemu Pak RT-nya, ini kan tadi udah aku mintain 6 nomor telepon dari staf RT-nya itu kalau bisa, jadinya teman-teman ngechat ke Pak RT-nya itu buat nanya, Pak, saya maksudnya kami dari Undip, terus mau melakukan program KKN sekiranya Pak RT ada di rumah untuk kami kunjungi mengenai perizinan itu kapan gitu. Terus kalau Pak RT-nya udah jawab kapan, ya udah teman-teman baru bisa samperin, atau enggak itu kalau mau lewat chat, atau enggak kalau mau samperin langsung juga boleh gitu. Pada intinya harus minta izin RT-nya dulu. Kemudian apa lagi ya? Di situ apa lagi? Oh iya, misal nantinya sosialisasi rame-rame, terus entah itu sasaran targetnya sama di RT sekian dan programnya sama, itu teman-teman bisa ya yang koordinasi, yang nyamperin ke rumah RT-nya tuh nggak harus semuanya orang langsung sana, tapi bisa diwakilkan gitu. Habis itu terus semisal mau sosialisasi yang tingkatnya gede, entah itu mau targetnya 1 RW atau sekian RT gitu, bisa pakai gedung TPQ atau selasar masjid, apa sih, serambi masjid gitu. Itu gedung TPQ-nya tuh ada di RT 4 dekatnya rumah Pak RT gitu. Dekatnya masjid, pokoknya dekatnya Masjid Mujahidin gitu. Di situ ada gedung TPQ. Nah, gedung TPQ ini kalau ngurus surat perizinannya maksimal H-3 sebelum hari H kegiatan. Jadinya sebelum H-3 itu teman-teman udah ngunjungin ke rumah Pak Sukairi, dia tuh yang ngurusin penggunaan gedung TPQ-nya. Terus kalau gedung TPQ-nya ini
semisal acara di hari Minggu ya. Jadi kegiatan gedung TPQ di hari Minggu itu di Minggu pagi itu ada acara aku nggak tahu RA tadi itu apa. Terus sorenya dipakai buat pengajian, ngaji gitu. Terus akhirnya kemungkinan besar kalau mau gedung pakai TPQ di hari Minggu biasanya di jam-jam siang. Habis itu apa lagi ya? Oh ya nih nantinya. BTW kan teman-teman tadi sih Pak RW bilang kita bebas, kita diberi kebebasan buat setiap harinya tuh nggak terbatas mau orang-orang yang ikut penerjunan tuh berapa, nggak kayak kemarin pas RA atau sekolah TK. Oke. Kalau pas survei kan kita dibatasin buat setiap harinya ada 15 orang yang ikut penerjunan, tapi untuk pas penerjunan program ini kita diberi kebebasan sama Pak RW-nya, jadi nantinya di grup besar HMTK, di grup besar KKN itu teman-teman semisal besok mau penerjunan itu di list dulu. Jadi listnya itu adalah nama, program, sama sasaran, sama tanggal. Nah, untuk teman-teman yang BTW fungsinya kita nge-share informasi tentang nama program sasaran ini biar satu grup besar KKN tuh ngerti dan semua informasi itu jelas, entah baik semisal nanti ada teman-teman yang punya sasaran yang sama ya udah bisa bareng-bareng, atau enggak punya program yang sama bisa juga bareng-bareng. Nah, habis itu untuk teman-teman yang udah ngelakuin program ya adalah yang kemarin-kemarin udah ngelakuin program, ya udah teman-teman juga ditulis nama program sasaran, nama tanggalnya kemarin yang udah dilakuin kemarin gitu. Entah yang kemarin di RT 3 sama RT 4 ya udah bisa ditulis programnya di grup besar KKN. Terus untuk teman-teman yang ke depan-depannya besok sama 2 minggu ke depan bakal ngadain program, bisa ditulis juga nama program sasaran tanggalnya gitu. Jadinya harapannya satu grup besar KKN itu clear lah semuanya, siapa yang terjun siapa, program yang hari ini apa, terus sasarannya kemana aja gitu. Habis gitu apa lagi ya? Kemudian kalau udah ngelakuin program, ada juga reportase KKN. Jadi ya kayak kalau teman-teman kita yang reguler atau tematik lain kan di postnya di Instagram pribadi masing-masing, tapi nantinya untuk KKN kita di postnya via feed-nya Instagram KKN KHDTK. Nantinya teman-teman persis kayak bikin ribbon kemarin nantinya ditambahin judul programnya apa, sama nanti captionnya teman-teman bikin sendiri, nanti ada template-nya. Jadi kami yang memegang akun KKN tinggal ngepost doang dari foto sama captionnya teman-teman begitu. Nantinya template reportase KKN-nya menyusul. Terus apa lagi ya? Kalau dari kayaknya dari aku terus tadi Pak Iro juga ngingetin kalau bisa semisal kita lagi ke desa, terus pokoknya semisal kita ada di lingkungan desa lah, kita tuh besar harapannya buat menunjukkan adab dan perilaku kita yang paling terbaik itulah pokoknya. Misalnya kalau ada warga ya kita lewatinya kita monggo Bu, monggo Pak, atau enggak ya semacam itulah pakai bahasa Jawa tapi nggak ngerti gitu. Ngerti lah ya yang orang-orang Jawa. Terus udah sih kalau dari aku. Abis itu ada format LPK mau disampaikan sama Siska. Mau Siska dulu atau Bendara dulu nih? Ada Siska nggak sih? Siska. Oh, oke. Siska masih lagi beli makan. Ya udah, Afifah kamu mau nunjukin PPT ini? Mau nunjukin Excel-nya atau apa nih?
Sabar, sabar. Terada hifah nggak sih? Lah, nggak ada dong. Oke, ya udah. Sementara ini sambil menunggu sekretaris sama bendara menyampaikan laporan keuangan sama format laporan. Mungkin teman-teman ada pertanyaan, bebas. Pasti penerjunan dan yang nanya nih. Oh, nanti kontak dari setiap RT sama tadi itu dapat kontak dari itu nyatat kontak dari Pak RT 1, RT 2, RT 3, Pak Sukair itu yang punya gedung TPK, yang ngurusin gedung TPK, Bu ini tuh kader PKK RW 5, terus dapat nomor Pak Lurah Susukan. BTW, kita tuh di RW 5, ya kita di RW 5 bukan di RW 6. Oke. Jangan sampai salah RW nanti. Mungkin ada pertanyaan? Ayo, monggo Widi. Ayo, Widi. Halo. Ada nggak? Ada. Aku mau nanya ya terkait tentang tadi kan maksimal kan sampai tanggal 15 ya. Nah kan kita kan mulainya agak ngaret tuh. Kira-kira misalkan lebih dari tanggal segitu apa masih boleh buat bikin program lagi? Paling saja. Ntar. Kemarin kita tuh kapan ya? Nah, kemarin pas sama Pak Fuad. 11.15. Aku mau catat apa nih? Searching. Sabar. Oh iya. Kalau dari suratnya kan kita tuh 5 November sampai 19 Desember. Terus dari kemarin pas kita survei pertama kali dari apa sih namanya? Bukan pelepasan, pembukaan dari Pak Fuad tuh dari 9 November. Mungkin kalau secara urut-urutan tanggal paling telat 4 hari ya, paling sampai enggak ding, sorry. Ternyata suratnya tuh 5 November sampai 19 Desember. Berarti kalau ternyata hitungannya dari penerjunan pertama kali dari Pak Fuad, berarti kita tanggal 23 Desember lah terakhir adanya kegiatan KKN. Itu sih, Bidi. Oke, berarti kalau buat proposal gimana? Buat apa namanya? Laporan akhirnya itu loh. Buat laporan akhirnya. Kalau ada kok laporan nih. Udah ada Siska belum ya? Siska. Belum ada Siska. Sorry, aku nggak terlalu ngerti tentang gimana mekanisme pengumpulan laporannya. Udah nunggu Siska deh. Oke, siap. Nah, tuh Himas. Himasnya kayaknya belum diambil. Oke. Kemarin kan ini ada format buat surat-suratnya. Nah, itu buat perizinan. Nah, itu nanti kalau misalkan aku minggu ini mau ngelakuin ininya prokernya. Nah, itu nanti perizinannya suratnya kita ngantarin sendiri-sendiri atau mau dikolektifin atau gimana kira-kira nanti? Makasih. Oh, surat perizinan ke setiap RT-nya kah? Iya, terus ada surat apa lagi tuh kemarin? Oh iya gitu. Format undangan sama perizinan kan iya. kemarin tuh. Coba nanti Himas programnya apa? Siapa tahu ada teman-teman yang ternyata punya program yang sama dan sasarannya sama, ya udah bisa dikolektifin kayak gitu. Nantinya berarti kemungkinan besar
Himas sama temennya ini bisa ngelakuin program itu bareng-bareng juga. Soalnya aku kayaknya banyak banget di sini yang programnya sama, kayak entah tuh sosialisasi kesehatan tuh atau bisnis tuh kayaknya sama nih. Kayaknya banyak banget di sini. Jadinya mungkin bisa bebarengan buat ngurus perizinannya. Oh, berarti itu nanti tuh waktu penerjunan itu kalau misal di hari yang sama, misal hari Minggu, nah itu kalau sasarannya beda-beda berarti ya mencar-mencar Ya, gitu apa di satu lokasi? Mencar-mencar berarti. betul, mencar-mencar. Oh, oke. Targetmu di mana? Kenapa? Target sasaranmu di mana? RT berapa? Kalau kemarin itu kan rencananya aku ini ya desain TPS 3R. Nah, itu tuh aku bikinnya di RT 4 RW 5 semua. Terus satunya sama sosialisasi apa gitu lupa. Edukasi tanah gerak gitulah pokoknya. Nah, itu kalau misalnya yang TPS 3R itu kayaknya nanti aku ganti bakal kayak di keseluruhan kelurahannya gitu loh. Soalnya kalau TPS 3R di RT aja itu menurutku eh, sasarannya kurang gede gitu. Tapi itu sih buat hasil pencapaiannya di LR aku kemarin itu targetnya cuman sosialisasi ke 5 warga gitu. Nggak ke yang keseluruhan gitu sih. Oh, oh. Kalau secara spesifik berarti warga RT 4, RW, RT 5 atau langsung satu RW bebas siapa aja nih? Iya bebas yang salah proker satunya itu di RT mana aja bebas. Itu buat seluruh RT itu tuh bisa. Nah, yang satunya itu RT 4 RW 5 gitu. Kok gitu sih harusnya? Iya tetap tetap tar apalagi kan sasaran kan tar. Oh belum itu ya, tar. Ada gitu nggak? Tadi ada Army nggak? Soalnya Army megang, Army tadi ngefoto data data kependudukan di RW 5. Mungkin Army bisa nge-share, ada Army nggak? Nah, ada Army bisa nge-share di grup data kependudukannya. Soalnya kan 5 warga sedangkan satu RW tuh kayaknya jumlahnya 1.000 deh. Makanya kalau mau lebih enaknya dispesifikin aja Himas buat mau targetin Iya, siapa. buat Ah, spesifiknya itu cuma 5 orang aja tuh nggak apa-apa gitu intinya. ya itu 5 orang Sosialisasi tuh di ke RT mana? RT 4 sama RT 5 gitu kah? RT 4 RW 5 aja Oh mungkin. ya udah. Sesuai LRK aja kalau gitu deh. Ya udah berarti nanti minta perizinan ke Pak RT 4 sama RT 5. Nah, itu maksudku nanti misal ada yang sasarannya, misal hari Minggu itu 10 orang yang mau ke RT 4 RW 5 itu apa enggak lebih baik format surat izinnya itu cuma satu aja gitu? Apa masa mau sendiri-sendiri? Oh, ini. Ntar, mikir. Ntar ya. Ditahan dulu jawabannya. Ditahan dulu Oke. pertanyaannya. Thank you. Sorry. Ada pertanyaan lain? Oh, ntar. Ini ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, aman nih. Kita udah bisa program nih. BTW, yang tim 1 sama tim 2, tim 1, 2, 3 berarti udah bisa ngelakuin programnya ya? Iya, gimana Ki?
Iya Mas, mau nanya kan yang apa pertama kali kan kita perizinan dulu kan nih, udah ada format suratnya, tapi dari aku tadi udah perizinan dan udah dibolehin, jadi tanpa surat nggak apa-apa kalau kayak gitu? Oke. Oh, tadi Kiki udah itu ya? Udah terjun ke sana ya? Iya udah, Udah, oke. berarti boleh ya Mas? Tadi udah bilang ke Pak RT-nya kalau minta izin bakal penerjunan. Kalau aku tadi ke PKK, Oh, bukan ke Pak RT-nya. Oke, udah. Bisa. Oke, makasih Mas. BTW, misal ini ada teman-teman yang udah terjun, bisa berbagi cerita sama Farul, gimana Rul? Penerjunan kemarin dulu. Soalnya kan kamu melibatkan banyak warga kan, bisa di-sharing di sini. Biar teman-teman yang nantinya bakal sosialisasi bisa tahu juga gimana kondisi di lapangan. Mas Farul, gimana? Ya udah. Gimana Nabil? Misi Cok, mau cintanya. Halo. Ya, gimana Nabil? Oke, Itu sebentar. Ini buat list proker yang dilaksanain sama teman-teman tuh boleh dibagiin nggak? Soalnya tadi kayak yang Dimas ceritain kan dia ada sosialis tentang tanah geda kan. Dan ternyata itu tuh sama kayak punya aku, cuman kayaknya kita beda kelompok deh. Itu bisa dibagiin nggak sih? Sama ini kalau boleh saran, kayak kita kenapa nggak bikin tim saja sih? Kan ini semua ada email dari Undip semua kan. Jadi kayak buat info internal tuh biar nggak apa sih namanya ketimbun di grup gitu dan kayak udah kolektif di satu tempat tuh biar enak di Teams gitu loh. Tadi kayak yang file-file itu juga bisa enak ditaruhsanakan. Gimana ulang? Halo. Yang pertama denger tapi ya tadi ya yang buat list proker ya. Udah kan kamu udah terjun tuh udah gituin proker kan? Gimana, sorry? Kamu udah ngerjain proker berarti kan ya? Prokerku tuh enggak yang beda sih, kayak tadi misalnya si Ima nih ya, kayak kita walaupun sama-sama tentang sosialisasi tentang tanah gerak, tapi itu aku lihat tadi deliverable-nya beda gitu loh, kayak output-nya dia kan memang langsung ke warga gitu ya, kalau aku output-nya cuma kayak dalam bentuk poster gitu, dan aku tuh rencananya kayak misal ada yang mau ngadain proker yang serupa kayak di poster yang nanti bisa yang mau ditaruh di apa ya bahasanya kok papan sih? Ya kayak papan gitulah. Itu tuh maksudnya tak buat kolektif juga gitu loh. Jadi bisa buat papannya tuh diurunin bareng-bareng gitu. NIM nama kali kebalik, bukan nama NIM. Goza. Oi. Ini aku juga bikin poster, cuma diedukasikan juga ke warga gitu loh, diceritain gitu. Soalnya kemarin saran dari itu dosen pembimbingnya gitu. Oke, itu dari Coko ada ini nggak Cok, kayak kamu data semua proker gitu. Jadi nggak jadi kayak gini. Dari masing-masing kelompok gitu. Dari aku nggak ada. Kemarin nggak ada datanya. Nggak data. Oh, nggak ke data. Itu boleh minta tolong kayak dari masing-masing ke orang aja nggak? Kayak dia dikolektifin nanti dibagiin ke ini aja, dibagiin ke Teams gitu. Dibuat satu sheet kan bisa itu nanti. Kalau satu sheet dibuat satu file Excel, dibuat beda sheet gitu. Kamu dari tim berapa, Nabil? Aku kelompok 3. Kontrol aku ya? Sih. Kita. Kelompok 2 ding, sorry. Kelompok 2. Kalau Himas kelompok berapa? Sama-sama ternyata programnya mirip kan? Tim 1. Oke, tim 1. Bentar, di sini Nabil, Himas ada yang program sorry. Maksudnya di semua pesertanya ada yang programnya mirip sama Nabil atau Himas juga nggak? Dibuat anu aja, Cok. Maksudnya tadi list prokernya itu aja. Kan masing-masing core mesti yang data kan. Ya udah abis ini bikin Google Form. Nggak usah, ini aja kayak masing-masing core kan mesti ada kan. Kayak ini nggak usah deh kelompok
kelompok 2 kayak apa aja dan apa. Kemarin kan dari kelompok kami kan udah ngasih ke Pak ini juga, ke Dosbing kami juga. Tapi boleh sih kalau misal mau kayak gitu sih, kayak pakai form gitu. Enaknya gimana? Kalau misal kayak tadi kan kalau misal pakai data yang udah ada kan tinggal satuin aja. Cuman kalau misal mau form gitu enggak apa, cuman tapi kan tetap nunggu yang lain dulu nanti kalau misal ada yang nggak ikut mint itu. Tar. Oke. Rifki kelompok, Rifki tim 2. Ini tim 1 ada, gitunya listnya. Tinggal habis mau tim 3. Tinggal tim 3 itu tim 1. Ya ada berarti tinggal tim 2 aja. Mau namain daftar program di itu ya, program-programnya di KKN. Ada kok. Rifki ngirim apa tuh? Oh, data anggota ya. Data anggota tuh untuk timnya Kiki tim 2 ya. Oh iya benar. Tinggal tim 3 punya Ulin aja. Oke. Oke. Terima kasih. Berarti nanti Nabil sama Imas bisa lah koordinasi tentang gimana nantinya. Karena kalian sama-sama satu programnya mirip, terus kayaknya beda sasaran untuk output deh. Mungkin sama-sama bisa koordinasi gimana penerjunannya, siapa tahu bisa berbarengan buat ngelakuin program. Oke, siap Mas Joko sarannya. Thank you, Nabil. Oh iya, oke. Ini tadi terus yang buat timsnya enaknya dibikin apa enggak ya? Soalnya kayak gini kan, ya aku kalau saran pakai tim saja. Jadi kayak rapat pun juga kan tinggal dari sana juga kan. Udah all in one, nggak usah dari Zoom gitu. Baiklah, nanti ya ke depan kalau ada Teams, kalau ada rapat lagi Teams ya udah. Kalau ada rapat lagi di Teams gitu. Enggak soalnya kayak misal buat file-file gitu juga enak gitu loh. Kayak misal kemarin kan foto-foto nih dokumentasi. Aku harus kalau misal kayak beberapa yang andaikanlah belum bukain gitu ya, kita mau download tuh harus scroll atas banget gitu. Oh ya. Di sana kan bisa tinggal file aja. Tenggelam lah ya kemarin tuh. Iya, betul. Setuju. Oke. Tapi itu balikin lagi ke BP aja sih, enaknya gimana gitu. Aku udah sama kalian kok. Terus yang terakhir tuh tadi mau tanya buat yang update IG itu berarti dari kami yang bukan admin tuh kayak nanti nyetor aja foto sama apa aja yang dilakuin, atau nanti kita kayak pegang akun juga gitu, dikasih user sama passwordnya. Nanti Nabil tinggal ngirim gitunya, foto sama captionnya, terus nanti kami tinggal upload deh gitu. Oke, ini kebetulan soalnya aku juga ada proker yang buat kenalin KDTK gitu. Nanti aku kalau boleh izin mau ngepost buat prokerku juga gitu sekitar. Nanti biar enak buat 3 feed juga deh biar kayak bagus gitu. Itu nanti aku koordinasinya ke siapa ya berarti ya, kayak buat minta format lalanya itu. Sebutannya apa sih format ya? Template-nya itu template-nya apa nanti aja? dikirim. Nanti template-nya dikirim sama Hani. Hanifah, maksudnya ketua tim 1. Oke. Siap. Waktu dari Ulin juga udah ngirim list program, jadi teman-teman kalau pengen melihat program satu sama lain bisa di grup besar KKN ya. Tim 1, 2, 3 udah ada list programnya, jadi ya udah teman-teman bisa ya tektokan koordinasi satu sama lain. Terus tadi thank you Nabil, Himas. Terus tadi Terima kasih Ulin, Rifki. Tadi aku lupa yang naik siapa tadi, misal tadi yang udah siapa ya? Tadi yang udah program siapa? Aku lupa lagi. Tadi yang udah bilang izin ke PKK, ya udah nggak apa-apa. Kalau udah diizinin sama PKK-nya udah langsung penerjunan aja. Tapi kalau teman-teman misal yang belum ngurus perizinan, itu ada format juga buat semisal diminta dari RT-nya atau apapun itu, udah dikasih surat perizinan yang udah ada di sekretaris. Surat undangan tuh surat perizinan yang ada kop KKN KDTK gitu. Apa tadi? Terus tadi ada pertanyaan yang tentang kayaknya ada LPK deh. Tadi LPK yang naik siapa? Ini udah ada Siska sekretaris datang nih. Gimana Mas? Nah, tadi ada yang nanya tentang laporan, makanya aku nggak terlalu mudah. Oh iya. Ini sih nanti outputnya kan laporan LPK. Nanti tak kasih itu template-nya tuh udah ada. Nanti aku sebar deh kayak gitu.
Gimana? Masih ada yang mau tanya nggak tentang LPK? Ntar tak share screen yang format LPK yang tadi aja ya. Oke, oke. Nah, ya udah, nggak usah di share screen deh. Kirim filenya, di grup besar aja langsung. Oke, oke. Nah, teman-teman bisa buka secara mandiri lah ya abis ini template. Template LPK, oke. Nah udah masuk tuh. Template LPK KKN batch 1. Nah, bisa dibuka. Ini sudah terbuka sih. Apa yang harus kita pelajari dari LPK nih? Wait. Bentar. Apa nih? Enak. Ini mau dijelasin nggak? Oh, ntar. Sabar. Habis itu dijelasin sama Siska. BTW, format template KKN buat reportase programnya udah ada di grup besar. Nah, itu contohnya ya, nanti format template kayak kosongan kayak Tibon kemarin nyusul. BTW, editnya pakai Canva. Kayaknya bikin pakai Canva. Oh iya, itu fotonya slide 1, 2, 3. Itu jadi nantinya pakai Canva, terus udah tuh nempel di Canva, terus tinggal tempel fotonya sesuai. Maksudnya foto slide 1, 2, 3 tuh ditempel pakai fotonya program kegiatan kita begitu. Ezet lah ya pakai Canva. Kemarin Twibbon ternyata terbukti juga 67 orang bisa upload Twibbon dengan aman. Canva web bisa lah. Canva laptop bisa, Canva HP bisa. BTW tuh aku mau ngomong. Kan Kenapa? sebenarnya
template ini kan kiriman dari ketua tim 1. Terus sebelumnya tuh aku udah ada template, enggak template sih sebenarnya, tapi kayak dikirimin filenya LPK yang batch 1 kemarin. Dari keduanya tak bandingin tuh ada yang beda, tapi juga kebanyakan sama gitu. Terus aku juga dapat satu lagi LPK dan itu beda lagi. Jadi sebenarnya aku tuh bingung gitu loh untuk template itu kalau ada perbedaan tuh apakah boleh atau enggak. Nah itu mungkin dari teman-teman di sini kalau udah lihat template-nya, kalau ada yang nggak mudeng bisa ditanyain sih. Mungkin aku bisa bandingin yang apa tuh contoh dari yang kemarin sama isi template itu. BTW perbedaannya tuh di bagian mana ya, Sis? Ini yang terakhir ini, akhir-akhir itu kan ada ini, bentar-bentar yang Dokumentasi. ada Pak kayak SWOT. yang SWOT itu. Nah, yang di contoh yang punya aku itu, yang punya yang dulu, yang pernah ikut batch 1 itu nggak ada. Oh, bedanya di sana doang. Bener sih, bentar-bentar. Itu salah satunya. Terus, tapi kebanyakan sama sih. Teman-teman udah ada yang mau buat LPK? Udah sampai ke tahap ini? Kayaknya sih udah sih. Terus tuh itu sih, kan di template tuh kan nggak ada daftar isi toh. Sedangkan yang punya B1 itu salah satunya ya, yang aku pengen tuh ada daftar isi. Tapi kalau sama-sama di ACC kenapa nggak gitu? Feelingku sih lebih baik diseragamin. Ntar kalau aku buka LPK tematik kabupaten lain tuh mereka ada daftar isi. Apa Kusuma, gimana Kusuma? Mereka ada daftar isi sama SWOT-nya tuh nggak ada. Itu ya kalau tematik desa lain ya. Oh iya iya. Apa mau kita gitu juga? Ada daftar isi plus SWOT-nya juga nggak ada. Wait. Gimana ya? Mungkin dari teman-teman sini kalau ada yang mau berpendapat boleh. Ya, monggo teman-teman. Demi keberlangsungan nilai kita daripada nggak ada. Nanti kalau nggak di ACC kan, waduh. Aku sih liburan ya. BTW aku ya silakan. Maaf. Ya Siska, ini Afifah. Kira-kira kalau aku sih dari aku sih setuju, tapi nggak apa-apa kalau nggak ada SWOT-nya. Nah. Tapi nggak apa-apa sih kalau emang seragam. Tergantung dosennya juga sih, balik lagi. Bentar aku kirim. Sorry ketinggalan. Ini bahas apa toh? Format LPK? Iya. Ini tuh bukannya kayak di KKN tuh dia udah bikin ini ya. Sebentar. Aku tuh kemarin dikirimin dia kayak misal 2019 tuh dia udah ada. Sebentar. Cek. So, ya kayak buku panduannya gitu loh. Buku panduan yang tahun ini nggak ada, Bo. Kita nganut dari itu. Biasanya kan dia di bawahnya ada kayak lampirannya gitu buat format pembuatan LPK-nya. Kalau misal masalah sama dosennya kan kita tinggal ada ininya loh. Ini kita sudah sesuai sama buku panduan yang dikasih sama LPK. Apa sih namanya itu? P2KKN. Oh. Ada nggak ya yang tahun ini? Aku belum ngecek. Sebentar, tak kirimin deh. Tadi Mas Mustaqim mau ngomong apa ya? Cek-cek aja.
Itu ya, Sis. Oh iya ya, coba tak cek dulu ya. Yo. Oke, sepertinya sambil menunggu Siska memfikskan LPK, mungkin dari Afifah, dari Ibu Bendara, terkait keuangan kita gimana? Kira-kira apakah ada yang bingung nggak mengenai keuangan? Kali aja ada yang bingung. Atau mau transparansi, aku juga udah buat laporan keuangannya. Kalau emang mau. Ini aku izin on cam ya. Ya udah. Biar meramaikan. Kok transparansi atau sebutin. Soalnya kalau sharing kita nggak bisa. Oh, sharing nggak bisa. Oke. Bentar ya. Atau dikirim di grup, Tapi nggak enak juga sih kalau di grup umum ya, atau mau di grup kelompok apa gimana? Udah aku share screen. Udah dikirim juga sih ke grup pengurus. Kira-kira gimana? Kabar, belum ada BIMS-nya. Oke. Ini Fah mau tanya. Iya, gimana? Andai kan tadi aku ada masang poster kan, dan dari desanya tuh dia nggak nyediain buat papan informasi, dan aku mau bikin papan informasi sendiri yang nanti kolektif bareng-bareng yang prokernya ada bikin poster gitu. Nah itu misal nanti buat pengeluarannya bikin bikin papan informasinya tuh aku bareng-barengin gitu, nanti buat stroke-nya bisa di split gitu nggak? Split bill gitu. Gimana jujur aja ya, kalau misalnya, berarti papannya bareng-bareng gitu? Iya, kan soalnya kalau misalnya kayak aku kan justru dikit banget ya buat pengeluaran, kalau misal poster sama, ya pokoknya aku dikit banget lah, kayak masih ada cukup buat bikin gitu. Cuman kalau misal full gitu 150 kayaknya kurang gitu, kayak harus sama beberapa orang gitu. Kayak gitu bisa nggak? Sebenarnya sih kalau mau diakalin ya mungkin bisa ya, misalnya bertiga orang, ya misalnya bertiga orang ya. Misalnya kamu beli kayu sama beli murnya, misalnya contohnya kayak gitu, atau terus teman kamu beli kayak misalnya plastiknya atau kacanya kayak gitu, mungkin bisa dibagi-bagi kayak gitu. Di keterangannya ditulis pembuatan itu apa sih tadi kata kamu bilang? Papan informasi. Papan informasi kayak gitu. Mungkin berarti tetap harus beda beda stroke ya, nggak bisa satu stroke terus kayak dibagi jadi beberapa orang gitu. Ribet juga sih, aku juga sebenarnya nggak tahu sih sebenarnya, jujur aja. Tapi kayak lebih amannya sih di satu-satu kayak gitu aja. Kayak per orang tuh ada struknya kayak gitu segini untuk pengeluarannya. Gitu sih palingan. Oh, sih. Oke, makasih. Jelas. Oh iya, oke. Makasih ya. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Kali aja ada yang bingung. Kemarin kan sempat udah sama bendahara kelompok ya, udah dibicarain kayak gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang bingung apa gimana? Kalau misalnya transparansi atau mau ditanyain apa gimana? Oh gitu aja, Fah, jelasin kalau ternyata uangnya udah dipegang bendara masing-masing gitu. Oh iya. Sama nanti. Oh iya, bentar sih, yo. Ya jadi kayak gini teman-teman. Kemarin kan sempat itu ya apa sih namanya musyawarah sama teman-teman bendahara per kelompok juga. Untuk kelompok 1 dipegang sama Giat, untuk kelompok 2 dipegang sama Fatma, untuk kelompok 3 dipegang sama Inas. Nah, ini BTW ini lagi, di apa sih namanya, dijelasin lagi mengenai yang notulensi kemarin. Apa mau gimana, Cok? Sempat rapat bendara ya? Dia mungkin bisa diflorin deh. Bisa diflorin ya. Mengenai notulensi musyawarah yang kemarin tanggal 24 November. Jadi itu kita kan per orang dikasih sebanyak 250.000 per anak kan ya. Yang seperti yang kita tahu sebelumnya 100.000 buat jaket, nah terus 150.000 untuk uang program. Untuk biayanya bisa diambil ke bendahara masing-masing. Jadi untuk sekarang ini, untuk bendahara umumnya aku nggak megang uang, umat lagi udah nggak megang uang lagi, tinggal uangnya itu udah aku transfer ke bendahara masing-masing, ke kelompok 1, 2, sama 3. Untuk syarat pengambilannya itu, pokoknya kalian itu gimana ya, pakai uang masing-masing dulu, intinya sistem talang, habis itu bakal dikasih 150.000-nya kalau LPG-nya udah selesai. Untuk syarat pengambilannya, nanti pas kalian ke bendahara kelompok,
bisa dikasih kwitansi, nanti bakal dikasih kwitansi sama bendahara. Setelah itu ada tanda tangan lembar bantuan program, habis itu baru diambil uangnya deh. Seperti itu sih palingan singkatnya. Nanti ada kwitansi, nah terus disuruh tanda tangan penerima program. Nanti kan soalnya tanda tangan penerima program itu kertasnya bakal dikasih ke Mas Hafiz nantinya. Jadinya ya untuk apa ya namanya ya, pembuktian aja gitu. Apalagi ya, perubahan aturan kelompok sih mungkin yang sebelumnya apa ya, untuk nota berstempel ya, untuk nota berstempel lebih baik sih sebenarnya ada stempelnya. Tapi kalau emang benar-benar nggak ada, kemarin sih aku sempat nanya sama bendahara tahun lalu, katanya nggak apa-apa, yang penting ada tanda apa ya namanya ya, buktinya deh, bukti pembayarannya kayak gitu. Tapi diusahain ada dulu deh nota berstempelnya. Kalau emang benar-benar nggak ada, ya mungkin pakai nota. Intinya sih ya gitu sih. Atau enggak kalau misalnya mesen lewat Shopee, ada invoice dari Shopee-nya gitu. Bisa dicari di Google gimana caranya mencari invoice Shopee. Habis itu sebelumnya juga kan sempat dibilang kalau misalnya pengeluaran itu harus dipasin 150.000. Tapi dari musyawarah kemarin untuk pemasukan 150.000 aja, kan disesuaikan aja kan sama yang kemarin. Sama kalau untuk pengeluarannya disesuaikan aja sama proposal. Proposal atau LR kayak jatuhnya ya. Pokoknya adain apa ya, apa adanya aja gitu. Mau lebih, pokoknya harus 150.000 harus habis aja pokoknya. Intinya sih kayak gitu kalau pesan dari bendahara tahun kemarin. 150.000 habis. Nah terus gimana cara ngabisinnya? Wah ada yang bilang kayak, wah kebanyakan nih Pak, gimana cara ngabisinnya nih? Waduh. Kalau untuk ngabisinnya sih sebenarnya bisa kayak misalnya mungkin tadi sebelumnya si Ghazali ya, buat apa tuh di papan informasi, bisa juga untuk konsumsi, apalagi ya, ATK, apalagi tuh pengadaan COVID apa ya namanya ya, protokol kesehatan kayak gitu, pembelian masker, pembelian hand sanitizer, mungkin kayak gitu, pengadaan kayak gitu juga bisa. Pembagian bibit mungkin bisa juga kalau memang dirasa intinya sih yang bermanfaat aja gitu untuk masyarakatnya kayak gitu. Itu aja sih mungkin. Kalau menurut kalian gimana? Udah jelas belum? Aku takutnya kecepatan juga nih ngejelasinnya. Gimana kira-kira Coko? Udah jelas belum? Atau ada teman-teman lain yang pengen nanya mengenai keuangan? Kemarin sih alhamdulillah udah ditransfer. Halo Afifah, izin masuk. Iya, Mungkin bisa diulangi lagi ya, karena tadi kecepatan. Oh iya, makanya yang bagian mananya kecepatan, yang mungkin yang bingungnya. Sorry ya, nge-rap. Yang tadi yang bendahara kita minta ke bendahara tadi loh, yang kwitansi itu. Sorry ya, agak lemot soalnya kita. Bukan slow. Emang aku yang nge-rap kok, tenang. Deg-degan soalnya. Jadi gini, nanti kan kalian kan itu ya, per kelompok kan udah dikasih ya, sebesar berapa tuh? Ada pokoknya itu keterangannya di Excel. Pokoknya intinya untuk uangnya udah dikasih ke bendahara kelompok. Nah, untuk mintanya gimana? Nanti untuk mintanya kalian buat LPJ dulu kan, udah aku share kemarin mengenai LPJ keuangan kan ya. Nah itu kalian isi dulu. Setelah itu kalau udah selesai baru dikasih ke bendahara, baru dikasih duitnya ke kalian. Ngerti nggak kira-kira penjelasanku? Nah terus nanti pas dikasih dari bendaharanya kelompok itu, nanti bakal ada kwitansi. Pokoknya yang kalian harus pegang ya, kwitansi. Nah terus sama kalian harus tanda tangan surat penerimaan gitu. Bukan surat sih, kertas penerimaan untuk bantuan program. Jadi nanti ada 2. Nanti kalian minta kwitansi untuk pembayaran bantuan program. Habis itu yang kedua tanda tangan nanti ke kertas bukti apa tuh namanya jatuhnya ya. Kertas bukti itunya dia apa sih, pembuktian kalau kalian sudah menyerahkan kayak gitu. Nanti tinggal kalian tanda tangan aja. Sama yang ketiga udah dia ngambil aja duitnya. Kira-kira udah paham belum? Ada aku takutnya belibet. Atau mau di-florin lagi, Po? Iya, udah paham kok. Tadi soalnya putus-putus sinyalnya sini. Oh ya udah. Makasih.
Oke. Dari Afifa ada yang mau sampaikan lagi? Udah sih paling itu aja. Kalau misalnya transparansi yang itu yang Excel-nya nanti mungkin bisa dikasih, mungkin bisa dilihat, nanti di-share aja ke grup masing-masing biar tahu berapanya. Kalau itu aja sih palingan. Makasih. Banyak Afifa. Oke, next dari ini ada Mas Farul. Mungkin Irul mungkin bisa di-share mana cerita penerjunannya. Kirim ke teman-teman yang udah yang mau sosialisasi juga. Baik Mas, terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya suara aku kedengeran jelas nggak? Kedengaran jelas. Oke, terima kasih. Jadi kan sebenarnya aku kan udah nanya sama Mas Toko udah dari lama banget gitu kan, Mas sistem penerjunannya gimana kan? Nah kata Mas Toko sendiri-sendiri Rul gitu kan, ya udah kayak kemarin tuh juga sempat juga survei ke apa namanya, ke lokasinya langsung. Kalau di aku target sasaranku tuh kelompok wanita tani di RT 5 RW 3. Iya itu kalau nggak salah. Kalau nggak kebalik RT RW-nya gitu. Terus kemudian dulu kan belum ada surat menyurat gitu ya. Nah kata ibunya bisa kalau mau melakukan sosialisasi atau ngelakuin kegiatan bisa kontak saya aja gitu, minimal H-1 minggu gitu ibunya bilang gitu. Nah ya udah karena belum ada surat menyurat, aku langsung aja kontak ibunya, Bu, saya mau melakukan kegiatan ini minta tolong dikoordinasikan ke apa namanya, ke ibu-ibu kelompok wanita tani lainnya gitu. Nah sebenarnya tuh katanya ibunya tuh anggotanya tuh ada lumayan banyak gitu, ada puluhan gitu. Nah tapi pada pas datang tuh cuma ada beberapa, nggak ada 10 gitu. Tapi ya nggak apa-apa, setidaknya ada ibu-ibu yang datang gitulah. Untuk ibu-ibunya yang datang tuh alhamdulillah sih lumayan aktif ya. Mereka tuh mau apa ya, mau berpartisipasi dalam kegiatan tuh. Kegiatanku tuh ada penyuluhan sama pelatihan. Jadi aku barengin aja penyuluhan sama pelatihan. Jadi penyuluhannya tuh terkait apa namanya, peranan dari kelompok wanita tani di RT 3 RT 5 RW 3 gitu. Ya udah sih itu aja. Jadi menurut aku nggak ada, ya itu ibu-ibunya mudah, terutama ketua kelompok wanita taninya itu mudah buat diajak komunikasi gitu. Karena emang belum ada surat menyurat ya, aku komunikasinya langsung ke ibunya aja gitu dulu Mas. Bukan dulu sih, kemarin. Oke, iya. BTW Rul, kamu ngelakuin program sosialisasinya di rumah mana tuh, di balai mana? Di rumah ibunya Mas. Soalnya kan ibunya bilang tuh, misal kalau mau ngelakuin programnya bisa di sini, bisa di musola gitu. Nah, soalnya kan alat-alatnya ada dari sana kan. Kita cuma aku cuma nyiapin bahan-bahannya. Ya udah kita eksekusi di sana aja gitu Mas. Oke. Mungkin dari teman-teman yang punya sasaran sama kayak Harul tentang kelompok tani wanita, ada yang mau tanyain? Mumpung orangnya lagi nggak sibuk nih, guys. BTW sambil nunggu, aku mau masuk ya terkait LPK tadi. Setelah aku perbandingkan yang punya buku panduan sama yang aku kirim tadi, yang contohnya itu sama aja dari struktur dan lain-lain. Cuman di bedanya ada satu doang di poin terakhir itu. Kalau yang bukan contoh sih, itu file yang batch 1 kemarin, itu kan ada yang nomor 4 bagian bab 3 kalau nggak salah. Poin 4 tuh kegiatan yang belum terlaksana, sedangkan yang di apa tuh namanya tadi, buku panduan itu nggak ada, cuman itu kok sih bedanya. Dan yang B1 itu tuh udah di ACC, udah keluar lah nilainya. Kayaknya aman ikut yang di buku panduan aja sih. Sama tengok yang di itu tadi, yang aku kirim di grup itu. Nanti aku kirim itu aja deh, tak buatin template-nya gitu biar gampang. Kayak gitu Mas dan teman-teman yang lain. Oke, thank you Siska. Oke. Gimana, ada mau pertanyaan tentang program tentang pengalamannya Farul yang penerjunan kemarin?
Oke, sepertinya nggak ada. Ya udah. Farul, makasih banyak ya. Farul udah sharing-sharing ke kita. Sama-sama Mas. Terima kasih juga. Good luck bikin laporannya. Ayo, kayaknya ada pertanyaan lagi nggak? Tadi ada pertanyaan nggak ya? Monggo teman-teman kalau ada pertanyaan sebelum kita akhiri meet ini. Aku tanya aja kalau nggak ada yang nanya. Oke, tanya sis. Enggak, itu aku mau tanya sih buat teman-teman yang sasarannya UMKM, itu ada nggak? Nanti kalau bisa bareng gitu loh, mungkin berempat atau berberapa gitu. Itu doang sih. Jadi tadi kamu UMKM apa? Aku belum tahu, tapi sasaranku itu bisa UMKM apa aja sih, jadi nggak harus satu apa gitu, nggak. Bisa keripik pisang, bisa roti atau apa gitu. Oh ya, BTW tadi kan aku habis tadi sama Hani, Ardi sama Arni kan sosial ke Pak RW, terus di sana tuh ada, aduh lupa lagi ada berapa usaha. Kayaknya ini nih UMKM di sana ya. Kebanyakan tuh kelola home industry, terus ada produk sana roti viola tuh di RT 02, terus brownies ada di, aku lupa brownies tuh kayaknya RT 3, tempatnya Pak RT tuh ada yang usahanya brownies, kalau jualan roti tuh di RT 02. Kemudian kalau brownies ini dulu pernah mempekerjakan 4-6 pekerja, tapi sekarang sendiri-sendiri. Terus kebanyakan juga kalau di RT 5 itu mereka punya usaha tahu putih. Dan kalau satu RW kebanyakan mereka usahanya tuh daun ketela terus dipasarkan deh di pasar Ungaran gitu. Oke, kalau keripik pisang disebut nggak Mas? Kayaknya ada sih. Keripik pisang ada. Tadi ada Hani, Ardi, ingat nggak ada ngomongin keripik pisang nggak Pak Wakamin? Ini Pak Wakiman. Aku nggak ingat sih di mana dia ada keripik pisangnya. Soalnya tadi yang Pak RW sebutin ini. Kalau di notulensi, nggak ada nih, nggak ada sis yang nyebutnya keripik pisang nggak ada. Tapi bilangnya banyak warga yang punya pisang gitu. Oke. Sorry tidak menjawab sepertinya keripik pisangnya. Nggak apa-apa. Tapi kalau misal yang ada UMKM di sini bisa chat aku aja ya. Atau ngomong di chat box nggak apa. Terima kasih. Thank you. Ayo monggo yang mau tektokan nyari teman-teman koordinasi. Itu Karina Nabila mau nanya apa? Raise hand atau nyari teman nih? Halo. Iya mau nanya. Jadi kan kemarin aku udah ngechat Karang Tarunanya kan. Karang Taruna RT 6-nya nih. Masalah apa? Buat ke Karang Tarunanya. Nah, itu tuh dari Karang Tarunanya bilang kalau sosialisasi yang pengen aku ituin ternyata udah ada yang gituin, udah ada yang turun, itu minggu lalu. Cuma mau nanya aja sih yang udah turun kemarin siapa ya? Yang ke Karang Taruna maksud ya. Gila, wah gila saya ada tabrakan lagi. Monggo teman-teman yang sekiranya udah kemarin penerjunan di kelompok 2 dan Karang Taruna tuh. Kelompok 2. Oke. Tedulin, gue nggak denger lu ngomong. Bentar deh. Siapa yang udah penerjunan ke Karang Taruna? Mesti kayaknya banyak yang turun deh. Tanya dong. Oh, Junita. Kayaknya nanti, semisal orang yang nggak ada di sini, berarti nanti Karina sama Nabila nunggu di list yang ada udah apa yang orang-orang udah penerjunan aja. Kayaknya mereka bakal atau nggak nanti ditanya ulang di grup besar aja.
Oke, berarti nanti nunggu di grup besar Ya, aja nunggu. ya. Ya, nunggu yang udah bikin list aja. Oke. Oke. Thank you Karina Nabila. Oke, thank you. Bentar, Junita Dewi, tanya dong buat di akhir KKN outputnya cuma Wih. laporan sama Pasik ya. Soalnya kan ada yang buat video gitu. Bentar. Aku mikir, ada Junita nggak? Oh, ada. Emang ada yang buat video ya? Aku baru tahu. Ada yang kalau kita disuruh bikin video juga. Enggak, kalau video Oh, itu enggak. maksudku yang kayak KKN lain gitu loh. Cuma kan kita juga itu kan maksudnya KKN lain. Kayak profil desa gitu Kak Junita. Enggak sih, kayak mungkin kayak kita sendiri, misal proker kita itu kayak gimana kayak gitu. Lah, apa namanya? Apa itu nanti dibuat dokumentasinya cuma berupa post IG apa cuma apa juga kayak buat video kayak gitu. Kalau dari kita cuman itu aja. Cuman post foto aja. Oke, makasih. Oke. Thank you. Sorry. Saya kira kita bikin video juga. Bentar. Baru ada satu nih yang list. Yarul. Pak, share Yarul. Kayak monggo yang udah terjunan. Mas, aku mau nanya boleh nggak? Ya Dina. Untuk sistem deadline pengumpulan LPK-nya itu dibarengin sama KKN kita selesai. Jadi KKN selesai, LPK harus selesai saat itu juga. Kan tanggal kita KKN selesai tanggal 20-an itu ya. Itu LPK-nya harus selesai saat itu atau KKN kita selesai nanti dikasih kelonggaran waktu lagi untuk penyelesaian LPK-nya. Ngerti nggak, Mas? Oke, makasih. Sekretaris gimana tentang LPK? Oh, jelas juga nggak ngerti administrasi cuy. Oh, itu kan lebih ke itu ya, tanya tentang waktunya ya. Kalau dari yang kemarin-kemarin sih nggak dijelasin. Tapi kalau aku cek itu tuh di jadwalnya tuh di minggu-minggu terakhir tuh pelaporan. Jadi kayaknya emang harus sudah selesai deh. Oke, Mbak Siska, makasih. Oke, sama-sama. Oke, ada pertanyaan lagi? Ayo yang udah bikin program bisa dilanjutin listnya. Rul. Gimana Sinta? Iya izin tanya tadi kan yang di masjid sosialisasi itu harus izin ke takmir masjidnya ya. Kalian hubungin siapa tadi Pak? Siapa? Yang masjid yang di RT 5 kayaknya. Itu kemarin soalnya kita kemarin udah tanya kan kalau misal mau pakai masjidnya buat sosialisasi tuh sama Bu RT-nya dibolehin, cuman izin ke Bu RT aja. Gak usah ke takmir masjidnya. Wah, gimana yang tadi loh, yang awal tadi loh? Yang aku itu kan kalau ada misalnya kalau ada mau sosialisasi bisa ke serambi masjid tuh ya? Iya. Tadi itu kita perlu izin ke takmir masjidnya atau cuman Pak RT aja yang buat di RT 5? Yang RT 5 tuh hitungannya musola nggak sih? Tadi konteksku ngomongin serambi masjid itu yang di RT 4 itu gede banget. Oh alah, oke. Sorry. Beda RT ya 5 berarti? tuh musola. RT 4 beda lagi. RT 4 namanya Masjid Mujahidin. Jadi dari rumah Pak RT naik lagi. Oh iya oke. Ya udah, makasih. Oke. Ada yang lagi? Teng.
Bentar. Ada nggak ada pertanyaan? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, baiklah teman-teman. Mari kita akhiri rapat pada malam hari ini. Kesimpulannya adalah, mulangin lagi. Kesimpulannya adalah, kalau mau penerjunan, izin dulu ke RT-nya, informasikan. Kalau mau, ya ada 2 opsi, mau chat dulu bapaknya, nanya ada di rumah atau enggak. Yang kedua, langsung samperin ke rumahnya beliau. Terus nanti abis rapat ini, tak kirimin kontak-kontaknya dari siap RT sama ya nomor-nomor tadi yang udah aku dapat lah. Kemudian apa lagi? Kalau jangan lupa perilaku dan adat kita selama penerjunan KKN. Habis itu kalau udah ngelakuin program, dibikin reportase, bikin fotonya, caption DKK, nanti dibikin template-nya, nanti bikin, terus kirim fotonya ke kami yang tim upload ke KKN, ke IG. Habis itu format LPK udah tadi dijelasin nama Siska, bendara juga udah clear dari Afifah. Udah sih. Terus kalau mau penerjunan, ya boleh pakai jaket atau pakai almet, terserah. Kalau nggak mau pakai almet ya udah pakai jaket aja. Soalnya kita udah punya. BTW ini sisa 8 jaket lagi. Terus anak-anak Tekim, tolong ambil jaketnya, kalau nggak tak buang. Oke. Habis gitu. Udah cukup. Kesel gue nih. Oke, yang bilang minggu depan boleh nggak Coko? Buru Mau anterin ke kos dong. Aduh, bakar banget orang-orang nih. Beban deh. Udah, ya udah. Minggu depan sekian. Ya udah cukup sekian teman-teman. Thank you. Maafkan mengganggu malam-malam. Good luck penerjunan selama 2 minggu ke depan. Thank you. Thank you, Coko. Makasih. Semangat semua. Bye. Ayo. Bye-bye. Chin Left. Terima kasih.